Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai rekan Cipta, kembali lagi ke YouTube channel Cipta Sarana Cendekia bersama saya Aulia Priscilla Putri. Saya merupakan siswi dari SMK Negeri 1 Atambua. Kali ini saya nggak sendiri loh teman-teman, saya ditemani dengan salah satu narasumber yang sangat luar biasa. Yuk sama-sama kita kenalan. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Daniel Taufikul Akil, saya biasa dipanggil Daniel. Saya berasal dari kelas industri SMK PGRI Rogo Jampi yang sekarang sedang melakukan PKL di PT Cipta Sarana Cendekia Malang. Halo, ini enaknya dipanggil apa nih? Panggil Daniel aja. Oh, Daniel aja. Oke Daniel, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Udah makan belum? Sudah dong. Oke, hari ini ada kegiatan apa aja sih? Hari ini saya melakukan praktik komputer akuntansi, yaitu Accurate Online, yang dibimbing oleh Miss Latifa. Oh, gimana tadi, lancar nggak? Alhamdulillah lancar. Oke Daniel, aku mau nanya-nanya sedikit nih sebelum kita masuk ke topik pembicaraan. Aku mau nanya, latar belakang Daniel masuk SMK itu karena apa sih? Ya, karena prospek awal saya setelah lulus nanti ingin langsung bekerja. Tapi ada nggak dari benak Daniel ingin masuk ke SMA? Ada, tapi ya 35% lah. Oh, terus alasan Daniel masuk ke SMK PGRI Rogo Jampi itu karena apa? Oh, sehubungan dengan SMK PGRI Rogo Jampi, Iya. Sebenarnya SMK PGRI Rogo Jampi itu menjadi second choice SMK. Oke. Awalnya saya ingin masuk SMK negeri yang ada di Banyuwangi. Saya ingin mengambil jurusan teknik, tapi karena waktu itu ada kendala nilai yang terlambat diinput oleh MTS saya, jadi saya telah daftar. Terus alasan Daniel masuk akuntansi itu karena apa sih? Ya, yang pertama karena ada dorongan dari orang tua. Oh, berarti Daniel ini merupakan anak yang patuh ya? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan akhirnya masuk ke jurusan akuntansi. Terus ketemu sama ceweknya yang sekarang. Iya. Kesibukan Daniel sendiri yang Daniel lakukan selain akademik itu apa saja sih? Ngapain aja? Untuk kegiatan di luar sekolah, saya gabung di salah satu komunitas otomotif permotoran. Dan sampingannya ya bantuin paman, kan ada ternak kuda, saya bantuin. Berarti Daniel ini bisa berkuda dong? Alhamdulillah. Aduh. Nah, terus motor-motoran itu, terus ngapain aja sih? Ya, ada kumpul-kumpul bareng teman, waktu weekend, minggu pagi ya San Mori. Wih, anak San Mori nih guys. Tapi kalau di sekolah, Daniel mengikuti organisasi nggak? Untuk saat ini, dari guru menyuruh saya untuk fokus ke PKL. Oh, fokus PKL dulu. Ya. Tapi sebelum itu, Daniel pernah mengikuti organisasi nggak? Pernah, sebelumnya saya ikut ekstra basket di sekolah. Pernah mengikuti lomba-lomba juga nggak? Pernah, satu kali. Terus kenapa Daniel berhenti? Karena ada susah lah memanage waktunya, soalnya di rumah juga bantuin paman kan. Oh, nggak bisa memanage waktu. Ya. Terus selain itu Daniel pernah nggak mengikuti lomba-lomba atau olimpik gitu? Pernah, waktu kelas 1 saya ditunjuk guru untuk mengikuti KPM, yaitu kompetisi akuntansi dan pasar modal yang ada di salah satu universitas swasta di Banyuwangi. Coba ceritakan, kok bisa sih Daniel ditunjuk? Ya, awalnya kan masih kelas 1 kan ya. Ya. Waktu jam istirahat, saya sama rekan saya ini satu bangku, yang salah satu nanti jadi partner saya waktu Olimpik, tidurlah di kelas. Terus? Setelah istirahat itu bertepatan dengan waktu pelajaran dari ketua jurusan. Ketua jurusan akuntansi di sekolah, dia masuk, saya langsung dibangunin. Daniel, Sulhan, nama rekan saya, kalian sudah saya daftarkan untuk ikut KPM di universitas. Oh, berarti Itu. tiba-tiba aja dipilih Ya, gitu, nggak ada spontan. briefing sama sekali? Nggak ada. Oh, berarti Daniel ini merupakan siswa terpilih dari sekolah? Ya, waktu kelas 1 mungkin. Oh, berarti pintar banget ya Daniel ini. Ya, enggak juga. Coba Daniel ceritakan pengalaman paling berkesan Daniel sama mengikuti Olimpiade itu. Ya, pastinya banyak pengalaman yang bisa diserap. Salah satunya ya, kan itu materi tentang pasar modal sama akuntansinya itu perusahaan manufaktur. Sedangkan saya masih kelas 1 waktu itu, tidak ada pelajaran yang menyinggung materi tersebut. Oh gitu. Terus bagaimana proses atau persiapan Daniel sebelum mengikuti lomba itu? Ya, pastinya belajar dari awal lagi, karena ya tahu materi yang akan dilombakan itu materi kelas 3, mencoba mengejar materi tersebut. Oh gitu. Terus cara Daniel membagi waktu antara sekolah sama lomba itu gimana? Kan ada bimbingan
waktu mau perlombaan itu, tapi setelah pulang sekolah. Oh. Jadi nggak terlalu menyita waktu-waktu di sekolah, pelajaran nggak pernah. Oh, begitu ya. Terus waktu lomba gimana nih? Ya, Coba ceritakan. pastinya grogi, soalnya di sana itu semua pesaingnya dari kelas 12 semua, sedangkan saya masih kelas 1 waktu itu. Oh, kalau boleh tahu ada berapa orang sih yang mengikuti Olimpiade itu? Dari SMK BKRI Rogo Jambi sendiri, lebih dari 8 kelompok waktu itu, per kelompoknya ada 2 orang. Oke, kamu sama siapa itu? Saya sama rekan saya, Sulhan. Oh, Sulhan. Ya. Oh, singkatnya kan Daniel kan sudah mengikuti lomba. Terus manfaat apa yang Daniel dapatkan selama lomba itu? Ya, manfaat yang saya rasakan, saya bisa lebih mengerti materi pasar modal itu dari teman saya yang sebelumnya nggak pernah dapat tentang materi itu. Oke, Daniel. Sekarang kita masuk ke topik pembahasan nih. Aku mau nanya nih, pertama kali Daniel mendengar informasi mengenai program kelas industri di Cipta Serana Cendekia itu dari siapa sih? Dari guru. Oh, dari guru. Apakah sudah ada sosialisasi langsung dari Cipta sendiri ke sekolah gitu? Cipta bersosialisasi ke sekolah itu jadi satu sama pembukaan kelas industri. Oh. Terus alasan Daniel sendiri tertarik mengikuti program kelas industri itu apa sih? Ya kan dari cerita guru kan kelas industri itu ya belajarnya lebih fokus ke akuntansi dan pajaknya kan. Dari sana saya ada ketertarikan, salah satunya ya PKL di Malang ini. Oh gitu. Terus bagaimana tanggapan dari orang tua Daniel mengenai kelas industri ini? Alhamdulillah kedua orang tua saya mendukung. Berarti orang tua Daniel itu selalu mensupport keinginan Daniel ya? Ya alhamdulillah. Daniel, aku mau nanya nih, selama sosialisasi itu membahas tentang apa saja sih? Nah, di dalam sosialisasi itu yang membahas tentang adanya aktivitas yang akan dilaksanakan setiap minggu dari Sabtu nanti, juga PKL di Malang selama 5 bulan, waktu kelas 12 nanti itu 3 bulannya reguler, 2 bulannya terpadu, dan masih ada program lainnya yang akan dilaksanakan di dalam kelas industri itu. Terus aku mau nanya, selama di kelas industri itu kalian belajar tentang apa aja sih? Belajar kita fokus kepada akuntansi dan perpajakannya. Sekolah kalian itu ada berapa orang sih? Dari sekolah kami yang dikirim ke Malang ini ada 27 orang. Banyak juga ya. Iya. Program apa saja yang sudah berjalan di SMK Pro bersama CSC? Yang pertama ya pastinya setiap tahun ada yang dikirim dari sekolah itu PKL di sini. Dan baru-baru ini kelas industri sendiri baru dimulai angkatan saya. Oke, berarti Daniel ini merupakan angkatan pertama kelas industri ya? Iya. Belum datang ke Cipta sini, persiapan apa saja sih yang Daniel lakukan sebelum berangkat PKL di Malang? Ya, yang pastinya nomor 1 mental ya, Iya. karena kita juga jauh dari rumah. Yang kedua, siap nggak siapnya kita nanti beradaptasi sama orang luar, karena pastinya di Malang itu kan banyak dari sekolah lain. Yang ketiga, persiapan otak untuk menerima materi sih. Oh gitu. Terus ada nggak sosialisasi yang sekolah lakukan bersama orang tua mengenai Ada. bahas tentang apa tuh? Kurang tahu ya, soalnya kan orang tua aja yang diundang. Tapi sebelum itu Daniel pernah PKL nggak di tempat lain sebelumnya? Nggak pernah. Oh berarti pertama kali di CSC sini ya. Terus tanggapan Daniel mengenai kelas industri ini apa sih? Luar biasa, banyak perkembangan yang saya rasakan selama saya mengikuti kelas industri ini. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti pajak. Pajak kan terus berkembang. Saya lebih cepat menangkap pajak terbaru. Wih. Terus ada nggak perbedaannya? Ada, pasti ada. Apa tuh? Di kelas reguler itu lebih santai lah belajarnya, tapi di kelas industri ini lebih dikejar lagi. Oke. Dan juga ada tambahan modul belajar dari Cipta, 1 buku private lah, pelatihan private, materi semua di sana. Oke, terus aku menanya nih, ada nggak perbedaan yang Dani rasakan saat di Malang sama di Banyuwangi? Ada, karena di Banyuwangi itu daerah pesisir, cuaca yang di sana itu ya panas. Oh panas. Panas, sedangkan di Malang sini kan salah satu dataran tinggi di Jawa Timur, ya adalah dingin-dingin yang merasuk ke tubuh itu pasti ada. Tapi ini pertama kali Daniel datang ke Malang nggak? Enggak. Atau udah pernah? Udah sering. Oh, udah sering. Terus tapi tetap ada culture shock
yang Daniel alami saat di sini kan? Ada, soalnya Contohnya? satu kos sama orang luar dari Tulungagung, Atambua. Culture shocknya itu apa? Dari segi bahasa, kebiasaan, dan banyak lainnya. Kebiasaan apa sih itu? Ya kebiasaan dari bangun pagi, Kenapa? Kalian sering jarang- bangkong. Oh. Oh. Terus apa lagi? Ya itu bahasa. Kalau kebiasaan susah dijelaskan. Kenapa? Kan setiap orang berbeda-beda toh. Terus bagaimana cara Daniel beradaptasi di CSC ini? Ya, karena saya cowok kan ya. Iya. Cowok kan lebih mudah akrab. Hmm. Jadi ya adaptasinya itu mulai dari teman mana yang sekiranya bisa saya ajak jalan bareng, itu yang saya dekatin dulu. Oh. Terus ada tantangan nggak Tantangan saat berkenalan gitu? ada. Apa? Perbedaan kultur kan tadi kan. Mm. Setiap orang dari daerah kan wataknya berbeda-beda kan. Ya watak itu yang menjadi salah satu tantangan untuk saya. Terus apa sih pengalaman Daniel selama mengikuti PKL terpadu itu? Pengalaman saya selama mengikuti PKL terpadu, ya banyak bertemu dengan orang-orang hebat, teman-teman luar dari luar kota, luar pulau. Oh, kalau boleh tahu dari mana saja sih? Ada beberapa sekolah satu rombel sama saya, 8 sekolah pastinya ya. Yang pertama dari SMK Budi Utomo Jombang, kedua SMK Negeri 2 Pacitan, SMK saya sendiri SMK PGRI Rogo Jambi, yang keempat itu dari SMKN 1 Malang, SMKN 1 Atambua, SMKN 1 Kupang, SMKN 1 Boyolangu, dan saudaranya SMKN 1 Rejo Tangan. Terus ada lagi nggak? Ya pengalaman yang saya dapat sih lebih ke keseharian saya yang menuju lebih ke arah positif selama PKL di Malang ini. Contohnya? Produktif dalam mengerjakan tugas-tugas. Tapi selama mengerjakan tugas itu ada tantangannya nggak? Ada Contohnya? materi yang nggak saya pahami itu menjadi salah satu tantangan buat saya. Terus bagaimana cara Daniel mengatasinya? Bertanya kepada teman yang bisa, kepada mister yang mengajar. Oke. Terus aku mau nanya nih Daniel, bagaimana cara Daniel beradaptasi dengan teman-teman satu kelas yang besar itu? Kan banyak teman-teman dari luar pulau, juga di luar daerah. Ya memahami karakter mereka dulu sih. Karakter mereka seperti apa nanti saya ikutin aja. Contohnya? Contohnya dari Atambua itu, Tio pastinya ya, Tio. Kenal saya. Dia kan suka olahraga, Iya. suka bercanda kan. Nah saya ikutin aja alurnya dia, saya ikutin di belakangnya sampai kita akrab sampai sekarang. Tapi dari Tio sendiri, kamu belajar apa saja dari Tio? Skill futsal. Wih, berarti Tio ini jago futsal ya? Jago banget, Wih. kawan aku jago banget itu. Terus, ada nggak tantangan yang Daniel hadapi selama PKL? Ada, yang pasti itu ya bangun pagi tadi. Oh, Daniel susah bangun pagi gitu? Susah banget. Aduh, Yang- kebok banget. Yang kedua, tugas yang ada deadline, kadang teman-teman itu sampai begadang ngerjainnya. Nah, terus bagaimana pengalaman Daniel saat pertama kali terjun ke dalam kegiatan PKL terpadu? Apakah ada perbedaan dengan belajar di kelas gitu? Ada, karena di kelas industri ini lebih intens ke akuntansi dan perpajakan. Di tengah-tengah itu juga diselingi dengan materi tentang entrepreneurship yang kemarin disampaikan oleh Mas Indra. Terus sosial media spesialis yang disampaikan oleh Mr. Firhan. Dari sana juga saya bisa membuka pandangan saya untuk lebih luas ke depannya. Terus ada nggak tugas-tugas yang diberikan kepada Daniel selama mengikuti program ini? Ada, Contohnya seperti apa? kemarin ini mengerjakan posting ke buku besar dari jurnal khusus sama buat jurnal penyesuaian. Terus ada nggak tantangan yang Daniel hadapi saat mengerjakan tugas-tugas itu? Kesulitan dalam menghitungnya. Terkadang ada perhitungan yang saya nggak ketahui itu dari mana asalnya. Tapi tetap bisa mengerjakannya kan? Alhamdulillah. Ketika pelaksanaan PKL, value apa yang Daniel dapatkan dari program ini, baik dari segi keterampilan teknis maupun soft skill? Di segi teknisi sendiri, saya mengalami peningkatan karena adanya materi workshop yang saya kerjakan selama minggu-minggu terakhir ini.
Dan dalam sisi soft skill, saya merasa lebih percaya diri sekarang untuk ngomong di depan umum. Selain itu ada lagi nggak? Udah itu aja sih kayaknya. Oh, itu aja. Terus apakah dari program kelas industri ini mempengaruhi pandangan Daniel terhadap dunia kerja di masa depan nggak? Iya, pastinya mempengaruhi. Karena kan juga di sini banyak materi-materi yang mengajarkan tentang dunia kerja itu seperti apa sih, dan prospek akuntansi itu kedepannya kemana dan ngapain aja. Tapi Daniel sendiri setelah lulus ingin melanjutkan atau langsung kerja? Pengennya sih kerja dulu. Kenapa? Karena untuk melanjutkan ya istirahatlah 1 tahun 2 tahun. Oh gitu. Tapi kalau ingin melanjutkan, Daniel ingin masuk ke jurusan mana tuh? Meneruskan akuntansi. Oh, meneruskan akuntansi. Oke Daniel, tadi kan kita sudah banyak ngobrol nih. Ya. Kita minum dulu yuk. Haus nih. Enak nggak? Seger. Oh, seger. Oke. Kita lanjut ya pembahasannya ini. Aku mau nanya lagi nih Daniel. Pendapat Daniel sendiri tentang peran Cipta Sarana Cendekia dalam mendukung pendidikan vokasi itu gimana? Ya banyak ya. Apalagi adanya kegiatan magang di sini. Karena kan kebanyakan di luaran sana itu akuntansi magang itu nggak sesuai dengan kejuruannya. Jurusan, iya. Banyak yang kebanyakan itu disuruh cuman kopi, fotokopi, cuci mentok-mentok ya, beli gorengan. Iya. Oke Daniel, yang terakhir nih aku mau nanya, ada nggak pesan atau kesan untuk sekolah dan CSC? Oh, pesan untuk sekolah dulu ya. Pesan yang saya ingin sampaikan ke sekolah saya sangat berterima kasih karena sudah memberikan saya kesempatan untuk merasakan gimana sih rasanya PKL di PT Cipta Sarana Cendekia itu. Dan untuk teman-teman saya, semoga kalian lebih baik ke depannya. Oke, kira-kira Daniel merekomendasikan nggak kelas industri untuk adik-adik kelas Daniel? Saya sangat merekomendasikan sekali kelas industri ini kepada adik-adik kelas saya, karena di dalam program kelas industri ini banyak pengalaman dan ilmu yang bisa kalian serap saat mengikuti program tersebut. Oke, kesimpulannya Daniel merupakan siswa PKL kelas industri dari SMK PGRI Rogo Jampi. Daniel juga merekomendasikan program kelas industri ini untuk adik-adiknya karena program ini dapat mengembangkan pengetahuan mengenai perpajakan dan akuntansi. Untuk sekolah-sekolah yang ingin join di kelas industri, yuk bergabung di Cipta Sarana Cendekia. Untuk teman-teman, kita sudahi perbincangan kali ini. Oke, Daniel, terima kasih sudah mau saya ajak berbincang-bincang. Ya, terima kasih kembali. Teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube channel Cipta Sarana Cendekia. Bersama saya, Aulia Priscilla Putri. Saya Daniel Taufikul Akil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.